Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,53% dan akhirnya kembali berhasil ditutup di atas level 8.400-an, tepatnya di 8.406,577. Sejak Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih yang merupakan financial expert ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak Dev, kabar baik. Ya, terima kasih Ibu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik menguat Ibu, konsisten bergerak di zona hijau meskipun secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan belum stabil di atas level 8.400-an. Namun beberapa menit jelang penutupan level 8.400-an kembali diduduki indeks harga saham gabungan. Kita sama-sama berharap posisi ini bertahan sampai dengan penutupan. Analisis Anda pembalikan arah yang terjadi hari ini. Baik, jadi untuk hari ini memang IHSG kita rebound gitu ya, setelah di hari kemarin sempat koreksi sekitar 0,6%. Ini memang kalau kita bisa bilang indeks harga saham gabungan di hari kemarin itu sejalan sama pelemahan bursa global. Namun di hari ini ya secara intraday ya IHSG kembali akhirnya rebound dari koreksi di hari kemarin, dan ini berbanding terbalik dengan bursa Asia Pasifik yang hari ini mengalami koreksi. Baik itu juga kita lihat bursa Wall Street di hari kemarin itu juga koreksi. Jadi bisa dibilang IHSG cukup kuat ya pergerakan harganya untuk saat ini di level 8.300, 8.400. Karena kalau kita melihat inflow asing itu masih terjadi ya di hari kemarin, walaupun IHSG koreksi, tapi masih ada inflow asing sekitar 200 miliar. Dan di sesi satu hari ini juga masih ada inflow asing sekitar 330 miliar. Baik, arah indeks harga saham gabungan untuk besok Ibu jelang libur akhir pekan depan. Di sisi lain para pelaku pasar juga masih menantikan rilis risalah FOMC, dan hari ini Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 4,75%. Baik, sebenarnya untuk Bank Indonesia sendiri ya, kita sudah memproyeksikan bahwa akan menahan suku bunga di 4,75% karena menimbang posisi rupiah kita yang terdepresiasi secara year to date sekitar 3,3%-an. Jadi wajar sekali jika Bank Indonesia ingin menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita. Karena juga dengan depresiasi nilai tukar kan pasti akan memberikan dampak untuk konsumsi yang lemah gitu kan ya. Jadi kalau bisa dibilang memang untuk BI rate sudah price in ya marketnya, makanya hari ini walaupun BI rate masih menahan suku bunga ya setelah 125 basis point yang telah dilakukan pengurangannya sejak awal tahun, kita lihat ini adalah hal yang memang sudah sesuai dengan proyeksi pasar. Makanya kita lihat IHSG hari ini cukup rebound ya. Untuk pekan ini ya memang IHSG atau pelaku pasar domestik juga sedang menantikan terkait dengan risalah FOMC The Fed, yang dimana diproyeksikan sih dengan data tenaga kerja yang istilahnya sudah turun gitu ya. Kemudian kalau kita lihat berapa harga komoditas emas sudah mulai rebound. Nah ini juga sebenarnya jadi pertanda bahwa adanya pemotongan suku bunga di Desember. Karena kan sebelumnya kita lihat probability-nya semakin kecil gitu ya untuk pemotongan suku bunga di Desember nanti untuk The Fed sendiri. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini beberapa saham ini ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Dari konglomerasi tepatnya masih berlanjut Ibu, namun terjadi rotasi dalam hari ini karena pada hari ini saham-saham Bake Group mengalami penguatan yang cukup signifikan, kompak menguat meskipun jelang penutupan di sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Kita boleh langsung ke Bumi Ibu, hari ini menguat di 6,54% di 228, intraday tadi sempat menguat di atas 10%. Analisis dan rekomendasi Anda untuk Bumi. Baik, untuk Bumi memang secara teknikal masih dalam tren yang uptrend ya, selagi masih bisa bergerak di atas psikologisnya 200. Jadi strateginya bisa pertimbangkan ya untuk area level supportnya di 200 untuk area psikologisnya, kemudian untuk resisten terdekat di level 240. Ini jadi resisten terdekat dari Bumi. Kalau untuk secara sentimen ya kita lihat banyak aset korporasi di Bumi ya, seperti ada kuasi reorganisasi kemarin kan untuk
untuk bisa ya memberikan dividen ke pemegang saham ya untuk buku tahun ini. Kemudian juga kita lihat ada aksi korporasi akuisisi gitu ya, tambang emas dan juga tembaga, dan pastinya akan mengenerate lah revenue ke depan untuk Bumi sendiri itu secara sentimen sih. Jadi memang grup Bakri ini memang lagi ada banyak aksi korporasi ya. Ya. Dengan perdagangan besok akhir pekan rawan profit taking tidak Ibu untuk Bumi atau volumenya cukup besar hari ini? Baik, untuk Bumi sih sebenarnya bisa secara teknikal masih strong uptrend ya. Jadi bisa pertimbangkan aja level supportnya di area psikologisnya di area 200 itu untuk area level support dari Bumi. Jadi secara teknis sebenarnya masih menarik sih. Jadi bisa pertimbangkan untuk buy on weakness ya. Selagi masih bisa di atas 200. Oke, penutupan hari ini di 228. Kita beralih ke saham selanjutnya Ibu, untuk Dewa masih dari grup yang sama. Kebetulan juga masuk ke dalam listed company sabda kita hari ini akan melakukan buyback maksimal 1,66 triliun rupiah. Arah teknikal untuk Dewa jangka pendek dan menengah? Baik, untuk Dewa saat ini memang sahamnya karena tadi dibuka gap up juga ya, karena memang ada terkait dengan buyback 1,66 triliun. Jadi kalau untuk secara teknikal sebenarnya masih sama polanya seperti Bumi, jadi masih strong uptrend. Jadi kalau untuk Dewa bisa jaga aja level supportnya di area 400 ya, itu di area psikologisnya Dewa yang tadinya jadi level resist sekarang jadi level support terdekatnya Dewa. Jadi masih strong uptrend sih. Oke. Masih bisa buy Ibu? Itu untuk Dewa. Karena waktu di tanggal 11 November ya, itu ada pullback dari kenaikan harga saham Dewa dari highest-nya. Jadi ada potensi sebenarnya sideways dulu nih untuk saham Dewa. Selagi masih di atas 400 sih sebenarnya masih menarik. Baik. Kita bergeser ke BRMS Ibu, hari ini menguat di 2,15% di 950, intraday tadi sempat ke 960. Bagaimana Anda melihat pergerakan dari BRMS ini usai dari sentimen MSCI Ibu sampai sejauh ini? Baik, jadi kalau untuk BRMS ya setelah masuk MSCI untuk yang Global Standard Index, kita melihat memang harusnya marketnya sudah price in ya, karena naiknya sudah terjadi sejak 3 bulan sebelum announcement. Jadi harusnya untuk saat ini ya mungkin yang kita lagi tunggu terkait dengan effective date untuk MSCI sendiri tanggal 25 November nanti. Jadi strateginya bisa sell on high dulu gitu ya buat BRMS lah nanti setelah di effective date gitu, di saat effective date-nya MSCI. Jadi untuk area level supportnya dari BRMS bisa pertimbangkan area 900, kemudian area resistnya yang terdekat di 1020 ya, 1015 sampai 1020. Baik, ruang untuk melaju lebih tinggi lagi Ibu dengan pertahan supportnya di 10.000 resisten di 1.000 maksudnya. Resisten berapa yang harus ditembus oleh BRMS untuk mengokohkan posisinya dan merubah support di atas 1.000-an? Baik, jadi kalau untuk kita lihat BRMS ini kan bisa dikatakan secara teknikal masih strong uptrend ya, dan dia membentuk pola double top secara jangka pendek. Jadi bisa pertimbangkan tadi sebenarnya area level supportnya yang paling terdekat sih di sini 900 ya. Jadi kalau misalnya breakdown ya di area 900 ya bisa pertimbangkan untuk realisasikan profit dulu, atau ya bisa pertimbangkan untuk kurangi posisi untuk saham BRMS ya. Baik, silakan Ibu. Karena mengingat sentimennya sudah lewat ya, mungkin kita lihat nanti tanggal 25 November waktu efektif MSCI-nya. Baik, analisis dari beberapa saham Bakri Group yang hari ini kompak mengalami penguatan meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Ratih, kita akan coba analisis saham-saham perbankan big cap di tengah Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di 4,75%. BBCA tadi sempat menguat di atas 1% Ibu. Namun penguatannya lebih ke arah terbatas dan kembali meninggalkan level 8.500-an. Analisis untuk BBCA. Baik, untuk BBCA memang secara teknikal ya ini ada sahamnya sideways dalam jangka pendek setelah naik di pertengahan bulan Oktober ya, seiring dengan ya kita lihat untuk saham-saham banking gitu ya memberikan yield menarik, walaupun memang BBCA yang paling ya kalau dibandingkan sama Bank Himbara ya lebih rendah lah, dia di bawah persen lah untuk yield dividennya. Nah untuk sentimen yang terdekat sih bisa pertimbangkan untuk dividen interim, karena kita biasanya melihat bahwa BBCA ini yang paling rajin untuk bagi dividen interim. Jadi kalau untuk secara sentimen itu terkait dengan dividen interim. Kemudian kalau untuk secara teknikal
karena harga sahamnya dalam jangka pendek sideways bisa pertimbangkan area level supportnya di MA 100-nya ya, di 8.225 sampai 8.200. Itu untuk BBCA. Baik, ditutup di 8475, menguat di 0,89%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,53% dan akhirnya kembali berhasil ditutup di atas level 8.400-an, tepatnya di 8.406.577. Secara intraday, indeks harga saham gabungan hari ini dominan bergerak di zona hijau, masih dibuka di 8.300-an di sesi pertama pada pagi tadi, kemudian langsung mengalami penguatan signifikan ke level 8.426.633, sempat menyentuh intraday terendah tadi di 8.375.575, namun IHSG bertahan di zona hijau di sepanjang perdagangan hari ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga LQ45. Ya, tampaknya mengikuti dari penguatan indeks harga saham gabungan hari ini. MNC 36 ditutup menguat di 0,55%, Jakarta Islamic Index di 0,32%, LQ45 menguat di 0,65%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Energi hari ini memimpin penguatan di 1,54%, konsumsi primer juga menguat di 1,09%, teknologi melemah di 0,91%, dan transportasi dan logistik tertekan di 0,72%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Bumi, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup menguat di 228, transaksi hingga 3,2 triliun rupiah. Dewa juga menguat di 426, Koin hari ini juga melesat ke 3.580, dan Inet juga menguat ke 545. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser, ada BRPT, hari ini koreksi dalam di 3.500, BKSL melemah di 129, Goto tertekan di level 60, dan Pani hari ini juga melemah di 14.000, makin jauh meninggalkan level 15 ribuan. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.